Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tugas ruang kolaborasi modul 1.2 Gelar karya P5 oleh Lilik Nurhasanatin SPD CGP Angkatan 9 Kabupaten Pati dari TK Setia Karya 02 Pasuce dengan nama kelas yaitu B2. Pengajar praktik Ibu Ardita Widyastuti SPD, sedangkan Lilik Nurhasanatin SPD sebagai moderator. Ini adalah para presenter kelompok B2. Yang pertama ada Ibu Rani Puji Lestari SPD. Yang kedua ada Ibu Evika Wahyu Setianing Tias SPD. Yang ketiga yaitu ada Ibu Suprihati SPD. Dan yang terakhir yang keempat yaitu Ibu Maria Ulin Nikma SPD. Latar belakang: belajar dari pengalaman sehari-hari dapat meningkatkan kepekaan dan kepedulian peserta didik terhadap lingkungan sekitarnya. Gagasan tentang pentingnya mempelajari hal-hal di luar kelas tersebut pernah disampaikan oleh Bapak Pendidikan Indonesia. Di antaranya yaitu perlulah anak-anak di sini yaitu taman siswa, kita dekatkan hidupnya kepada peri kehidupan rakyat, agar supaya mereka tidak hanya memiliki pengetahuan saja tentang hidup rakyatnya, akan tetapi juga dapat mengalaminya sendiri dan kemudian tidak hidup berpisahan dengan rakyat. Pernyataan Ki Hajar Dewantoro tersebut terdengar sangat berharga dan mulia bagi pendidikan bangsa ini. Sayangnya, dalam prakteknya hal tersebut belum dilaksanakan secara optimal dalam sistem pendidikan saat ini. Oleh karena itu, kurikulum merdeka dan inovasi-inovasi seperti proyek penguatan profil pelajar Pancasila hadir untuk mewujudkan cita-cita pendidikan bangsa tersebut. Proyek tersebut merupakan sarana untuk mencapai berbagai target dalam profil pelajar Pancasila dan diharapkan dapat memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengalami pengetahuan sebagai proses penguatan karakter dan sebagai bentuk belajar dari lingkungan sosial mereka secara nyata. Tujuannya yaitu yang pertama, memberikan kesempatan peserta didik belajar dari lingkungannya. Yang kedua, berkontribusi dan bekerjasama dengan masyarakat atau badan usaha. Yang ketiga yaitu menanamkan karakter positif sesuai nilai-nilai Pancasila. Nilai-nilai guru penggerak di sini ada mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, dan berpihak pada murid. Peran guru penggerak yang pertama yaitu menjadi pemimpin dalam pembelajaran. Yang kedua menjadi coach bagi guru lain. Yang ketiga menggerakkan komunitas praktisi. Yang keempat mendorong kolaborasi. Yang kelima yaitu mewujudkan kepemimpinan murid. Selanjutnya yaitu nilai-nilai guru penggerak. Antara lain mandiri. Mandiri, siswa membuat produk hasil karya siswa ekoprint atau teknik ponding. Di sini ada bentuk videonya bagaimana cara membuatnya. Di situ anak menjadi mandiri ya. Selain itu, siswa membuat produk hasil karya siswa batik jumputan. Itu juga membuat anak menjadi mandiri. Ini adalah video dari proses membuat batik jumputan.
Selanjutnya mandiri, berani untuk tampil dalam menampilkan kreativitas siswa. Di sini ada contoh-contohnya ketika anak melalui menari, yaitu dengan berbagai tarian, ada tari Jawa, ada tari kekinian. Selain itu juga mandiri, jujur dalam pelaksanaan kegiatan. Ini mandiri, anak bisa melakukan tugas-tugas secara mandiri sesuai foto yang tertera di situ. Reflektif. Yang pertama, siswa menerima kritik dan saran dari teman, guru, orang tua, atau wali murid. Yang kedua, menjadikan refleksi dalam suatu pembiasaan. Yang ketiga, siswa dapat membuka diri terhadap pengalaman yang baru dilaluinya. Yang selanjutnya yaitu kolaboratif. Di sini, kolaboratif saling berkolaborasi antar siswa dan guru dalam pelaksanaan P5. Ini adalah bentuk kolaboratif dalam membentuk tim fasilitator P5 dan merancang modul P5, tim fasilitator P5. Kemudian yang selanjutnya yaitu inovatif. Inovatif di sini yang pertama menentukan ide dalam pemilihan tema dan topik. Yang kedua menumbuhkan rasa semangat dalam berkreasi. Yang ketiga menumbuhkan kreativitas anak dalam berkarya. Selanjutnya yaitu berpihak pada murid. Berpihak pada murid di sini antara lain memfasilitasi murid dalam berkreasi, berkarya. Yang kedua melakukan asesmen diagnostik. Pembelajaran disesuaikan dengan kebutuhan murid. Ini adalah bentuk dokumen-dokumen kegiatan yang berpihak pada murid. Peran guru penggerak. Yang pertama yaitu menjadi pemimpin dalam pembelajaran. Di sini yang dimaksud yaitu memberikan motivasi pada peserta didik, pembelajaran yang bervariasi, serta memfasilitasi murid dalam pelaksanaan P5. Menjadi coach bagi guru lain. Antara lain yaitu menjadi coach bagi guru lain dalam pelaksanaan P5. Di sini ada menjadi coach di KKG tentang P5 dan ada yang menjadi coach dalam pelaksanaan P5. Menggerakkan komunitas praktisi. Di sini membentuk komunitas belajar pelaksanaan P5, menggerakkan komunitas KKG. Mendorong kolaborasi, yaitu saling berkolaborasi antar teman sejawat, antar guru dan murid. Kerjasama antara siswa dan orang tua dalam persiapan gelar karya P5. Mewujudkan kepemimpinan murid. Di sini memfasilitasi murid dalam berkreasi, berkarya. Yang kedua melakukan asesmen diagnostik. Pembelajaran disesuaikan dengan kebutuhan murid. Ini adalah hasil diskusi dari kelompok B2 yang menghasilkan tentang kelas yang belum melaksanakan kegiatan P5 dapat mengikuti gelar karya. Harapannya, murid-murid ikut meramaikan pelaksanaan kegiatan tersebut secara tidak langsung sebagai tahap pengenalan tentang pembelajaran P5 agar mereka lebih siap lagi saat kelas mereka sudah melaksanakan kegiatan P5 nantinya. Kemudian, sekolah dapat berkolaborasi dengan pihak-pihak luar saat pelaksanaan gelar karya P5, seperti masyarakat sekitar, praktisi pendidikan, dinas pendidikan terkait, dan sebagainya. Mereka dapat menjadi narasumber saat pembelajaran P5 atau sebagai tamu undangan saat gelar karya berlangsung. Selain untuk memberikan sambutan, ikut memberikan acara atau memberikan refleksi positif untuk kegiatan P5 yang sudah dilaksanakan. Thank you. Terima kasih kepada Bapak Fasilitator Dr. Muhammad Ridho Mutakin MPDI beserta pengajar praktik Ardita Widyasuti SPD. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.